sampai ini. Oke, explanatory studies. Right, so di explanatory studies kedengaran ya, teman-teman? Kedengaran, Pak. Oke, sorry ya. Saya ganti laptop. Di explanatory studies, tadi kita akan lebih banyak menggunakan mempelajari hubungan antar variabel. Jadi dalam konteks ini adalah riset, meskipun itu lebih banyak kuantitatif, pada dasarnya itu juga bisa dimungkinkan kalau kita menggunakan di kualitatif research. Okay, convert now. Right, so, yep. Oke, terus nextnya di evaluative studies, seberapa efektif atau seberapa baik sesuatu bekerja. Jadi kita bisa melihat terkait dengan organisasi, kebijakan. Ini biasanya digunakan di kantor, mereka menggunakan ini apa nih? Sorry. Values are non-neutral source. Right, so. Oke, sedangkan di evaluative studies dapat menghasilkan contributed theories, tapi hanya seberapa efektif sesuatu. Jadi kalau evaluatif lebih banyak terkait dengan seberapa efektif kita mengerjakan sesuatu atau seberapa efektif hal tersebut diketahui, gitu ya. Sedangkan di bagian terakhir terkait dengan combined study, salah satu tujuan beberapa metode digabungkan menjadi satu, biasa sama seperti di mix. Nah, ini yang penting sebetulnya. Ini yang akan saya diskusikan lebih dalam. Strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan penelitian, bisa terkait dengan apa yang mau kita gunakan gitu dalam proses penelitian yang kita jalankan, terkait dengan sumber data maupun batasan waktu yang kita miliki gitu ya. Penelitian tuh nggak bisa forever gitu, nggak bisa selamanya kita melakukan penelitian. Pasti ada jangka waktu tertentu yang harus kita penuhi. Kalau di KTTA kan mungkin 6 bulan gitu ya. Nah, itu kita harus menggunakan strategi apa untuk mencapai titik jangka waktu penelitian tadi. Nah, di strategi penelitian menurut Saunders ada beberapa ini sama seperti sekarang, kita lihat yang lebih banyak ya di strategi penelitiannya Saunders. Ada eksperimen. Pada dasarnya kalau di strategi penelitian di eksperimen, kita ngelihat misalnya apa ya? Eksperimen itu sama seperti yang kita bicarakan tadi, tentang dengan kausal. Kalau misalnya dalam ilmu eksak, ilmu teknik mesin, teknik komputer atau apapun, eksperimen itu ya dia berada di ruang hampa. Artinya dia berada di lab yang dia bisa memainkan instrumen risetnya gitu. Dia bisa pakai, kalau nuklir teman saya tuh hobinya di tempat nuklirnya bagaimana dia nuklir itu dijalankan gitu ya, bisa reaksi kimia, saya nggak tahu secara persis reaksi kimia itu dilakukan. Jadi ketika dia dalam situasi COVID yang kemarin, dia sama sekali tidak ke lab, dia nggak bisa melakukan eksperimen. Tapi kalau di ilmu sosial, yang namanya eksperimen, dia akan bermain dengan data. Dia bermain dengan bagaimana sebuah variabel, dependent variable, akan memengaruhi independent variable. Independent variable akan memengaruhi dependent variables. Dia akan bagaimana sih seberapa kuat ini memengaruhi gitu. Ini proses di eksperimen. Kalau versinya eksperimen ilmu sosial itu. Jadi itu kenapa dia bermain di modeling. Kalau ilmu sosial itu bermain di modeling. Modeling itu beranjak biasanya, ini sebagai pengetahuan teman-teman aja, nanti ke depan teman-teman akan ketemu ini, modeling berasal dari penghitungan matematika gitu. Bagaimana A mempengaruhi B dan seterusnya. Integer terus ketemu modelnya. Dari model nanti diuji dengan data. Keluar hasilnya. Itu proses eksperimen yang dilakukan di ilmu sosial. Yang kedua, kita bisa pakai survei, strategi penelitian. Kita survei, kita sebar survei penelitian. Kalau misalnya kita pakai survei Monkey, ada tuh di internet, kita kasih linknya, dia ngisi jawaban.
survei itu baseline-nya si responden tidak boleh menjawab di luar yang ditentukan di survei itu. Misalnya, jawaban Anda itu cuma iya dan tidak. Jawaban Anda harus dengan skala Likert, 1, 2, 3, 4, 5. Perasaanmu ditentukan dengan skala Likert tadi. Anda nggak boleh nambah-nambahin dengan kata-kata di situ ditulisin bahwa saya senang sekali, nggak bisa. Itu survei modeling. Karena survei lebih pada quantitative models sebetulnya di titiknya. Begitu juga dengan eksperimen. Eksperimen akan lebih banyak bermain dengan quantitative model karena angka yang keluar. Sedangkan di archival dokumen atau dokumen yang kita archival atau dokumen yang perlu kita cek itu lebih pada kualitatif karena pada dasarnya kualitatif. Pada dasarnya dokumen tadi harus dijelaskan apa yang kita lihat dari dokumen tadi, kesesuaian dokumen, pattern dokumen. Itu bagaimana kita lihatnya di sana. Terus ada case study. Nah, yang membedakan case study dengan survei adalah ketika case study mampu untuk kita lihat secara lebih dalam, misalnya dengan in-depth interview. Kita bertanya, ada kasusnya, terkait kasus, terkait kantor, terkait hal tertentu, kita in-depth interview. Kita bertanya pada orang untuk lebih dalam untuk tahu kasusnya. Di sini kita bisa solve. Sedangkan kalau etnografi itu cerita tentang bagaimana dia involve untuk ikut bersama di sana. Nanti saya share bentuk salah satu model bentuknya etnografi. Oh ya, saya di Notif itu tugasnya sudah publish di Google Classroom. Nanti kita sama-sama ke sana ya. Ini berarti sudah jam 8 dong. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua, research, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat adalah, setelah action research adalah grounded theory. Grounded theory itu adalah mendefine teori berdasarkan parameter yang disetujui gitu ya. Parameter-parameter yang kita define untuk membentuk teori. Hubungan antara parameter yang untuk membentuk teori tapi dalam konteks kualitatif model. Jadi kita menemukan ini berkali-kali. Nah, si orang ini biasanya akan menghubungkan, yang tadi saya sampaikan, kalau dia wawancara, dia akan menghubungkan hasil wawancara A dengan hasil wawancara B, lihat konteksnya, pattern-nya sama atau enggak, nanti dihubungkan lagi dengan wawancara C, lihat konteksnya, pattern-nya sama atau enggak. Di narrative inquiry, dia lebih kepada cerita, mendengarkan cerita, dan mengambil interpretasi dari cerita. Jadi dia memperhatikan alur bercerita. Dari cerita awalnya itulah yang dia perhatikan. Ini ya, oke. Saya kasih contohnya ya. Sebentar. Ini salah satu contoh narrative inquiry. Nah, kok ini? Ini riots. Bentar ya. Kelihatan ini? Narrative inquiry into woman perceptions. Kelihatan nggak? Yang ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini contoh jurnal orang menulis terkait dengan narrative inquiry. Nggak penting ceritanya. Nanti aja kita lihat. Teman-teman bisa lihat nanti ceritanya. Jadi narrative inquiry tentang bagaimana persepsi, bagaimana seorang wanita di Ghana, bukan seorang, wanita di Ghana melahirkan. Experience itu melahirkan. Jadi pengalaman melahirkan gitu ya. Ini diteliti nih sama orang ini. Ini bidangnya nurse, bidangnya keperawatan. Nah, ini dia. Metodologi yang digunakan, dia menggunakan narrative inquiry. Data collections-nya, dia menggunakan one-on-one conversation dengan setiap wanita yang menjadi bagian dari penelitian. Nah, yang ditunjukin di narrative inquiry ini, participant stories, Hana stories. Nah, ini dia. Hana stories ini panjang bahwa begini, melahirkan di Ghana, edit stories. Panjang lagi Rebecca stories. Setelah itu baru dia memberikan persepsi. Lihat, di narrative inquiry, si informannya cuma 3. Tapi yang didefinisikan banyak. Yang dia ceritakan di hasil penelitiannya dia, maksudnya
yang hasil conversation-nya dia dengan si informal dari awal sampai akhir. Ini di narrative inquiry. Jadi HANA stories, edit stories, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Terus kalau kita cerita masalah grounded theory, ini dia grounded theory. Salah. Ini dia. Training professors in ICT, Personal Learning Environmental Grounded Theory Research Studies. Jadi dia cuma mau meneliti kalau misalnya si profesor disuruh menggunakan ICT gitu. Ini cocok banget nih ketika lagi COVID. Tapi dia baseline-nya pakai grounded theory. Ya, grounded theory ya. Oh iya, betul. Grounded theory. Nah, ini modeling yang digunakan. Nah, dia pakai coding. Nah, ini bagaimana dia melihat beberapa datanya di coding untuk supaya ketika dia ketemu dengan data yang lain, dia menggunakan parameter yang sama gitu ya. Kalau kita misalnya di archival, misalnya di dokumen, ketika kita ketemu dokumen A, yang kita lihat ya dokumen A itu adalah hurufnya pakai font apa, jarak hurufnya berapa, dan seterusnya. Nah, parameter yang sama itu digunakan ketika kita ketemu dokumen B. Dan kita ketemu dokumen C, dan keseluruhan dokumen digunakan parameter yang sama. Namanya coding, kalau dia nyebutnya di sini. Codingnya sama. Sehingga dia bisa, nah ini dia. Mana tadi? Nah, ini. Dia bisa membuat frame-nya seperti ini. Educational Informatics itu terdiri dari ICT Integrations, Challenge, Appropriation. Ini adalah modeling coding yang dia pakai. Ketiga, dia menjelaskan di grounded. Oke, itu di grounded theory. Sedangkan kalau di mana satu lagi? Ya, sudah saya tutup sebentar ya. Satu lagi di etnografi. Di etnografi yang ini contohnya. Nah, ini etnografi. Etnografi ada sebuah tulisan terkait dengan bagaimana ketiga adanya demonstrasi terkait dengan perpajakan, terkait dengan pajak. Nah, si orangnya di etnografi itu orangnya nongkrong, ikutan, tipikal etnografi orangnya ikutan di sana, dan dia gambarin bagaimana kondisi terkait dengan etnografi. Jadi kalau si narrative inquiry, dia bergabung dengan informannya dengan cara dia wawancara, ikut larut dalam ceritanya si yang diwawancara, informan tadi. Jadi dia menuliskan semua alur waktunya dari A sampai Z diwawancara terkait dengan pengalaman melahirkan tadi, background-nya apa segala macam. Kalau etnografi dia ada di situ. Kalau narrative inquiry kan dia tidak di situ, tapi dia mendengarkan cerita. Kalau etnografi dia ada di situ. Makanya ketika etnografi, si orang ini menggambarkan kondisi apa yang terjadi, yang dia lihat ketika proses itu terjadi. Ini namanya etnografi as data gathering approach. Nah, ini yang dia tunjukin. Dia cerita nih, tax riot itu apa, phase 1-nya itu seperti apa, dia gambarin dia posisinya ada di mana, posisi si tukang protesnya itu ada di mana posisinya, demonstrannya itu ada, demonstrannya ada di mana, dia ikut bergabung di mana, dan dia sempat mewawancarai, jadi dia ikut mewawancarai, karena dia ikut bergabung di sana, mengalami pengalaman ikut demonstrasi di sana, dan dia ikut mewawancarai mewawancarai demonstrannya juga di sana, baik demonstran maupun polisinya. Jadi nanti kalau teman-teman baca tiga model jurnal ini, teman-teman tahu bagaimana sense untuk di kualitatif method itu ternyata juga menarik gitu. Tidak hanya meskipun itu deskriptif, itu involvement di sana, tapi juga menarik sebagai model dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai model dari
proses penelitian yang kita lakukan. Oke, kita balik lagi ke sini. Mana tadi? Apa? Kok hilang? Sebentar. PowerPoint-nya hilang. Oke, itu di strategi penelitian. Nah, ini dia strategi penelitian. Oke, itu tadi eksperimen, survei, archival dokumen, case studies, etnografi, action, research, dan grounded theory serta narrative inquiry. Nah, setelah ini, teman-teman akan saya bagi menjadi beberapa, kok di sini nggak bisa ya? Nanti teman-teman silahkan didiskusikan. Yang sudah saya share di Google Classroom, saya share di sini juga lah ya. Karena saya tidak menggunakan Zoom yang biasa saya gunakan di komputer, di desktop, saya pakai laptop sekarang, sehingga saya tidak bisa breakout room. Jadi, gimana caranya ya? Sebentar. Oke, give me a second. Iya, saya nggak bisa breakout room ya. Oke, gimana ya? Gini deh, teman-teman bisa mendiskusikan, bisa memilih teman nggak? Misalnya gini, dari absennya kita bisa lihat absen ya, 1 sampai 29. Jadi absen 1 sampai 5 tahu kan, teman-teman? Halo? Tahu, Pak. Oke, jadi absennya per 5 dalam satu kelompok. Silakan teman-teman diskusikan kasusnya. Berarti absen 1 sampai absen 5, diskusikan studi kasusnya. Absen 6 sampai absen seterusnya per 5 orang, sampai yang terakhir cuma 4 orang. Jadi 29, 28, 27, 26 absennya. Silakan diskusi menggunakan aplikasi WA-nya ataupun pakai apa ya? Pakai WA aja deh ya. Kalian teman-teman pakai WA sendiri. Atau kalau mau, give me 5 minutes, 10 menit, saya hidupkan komputer saya untuk kita gunakan, kalian nanti bisa breakout room di Zoom-nya. Gimana? Boleh, Pak. Bentar ya. Oke. Saya matiin dulu yang Zoom saya berarti. Satu akun bisa masuk 2 room nggak sih? Bisa. Bisa. Gue bisa sih.
Dor. Bolehkah saya diganti jadi host? Bentar, Pak. Oke. Gitu. Oke. Jadi saya breakout room-nya menjadi 6. Jadi saya breakout room-nya menjadi 6. Nanti silakan teman-teman diskusi dengan tim di grupnya. Let's say 10-15 menit. Setelah itu teman-teman tugasnya bisa dikumpulkan, difoto saja, bisa ditulis saja, nanti difoto, ditaruh di Google Classroom. Nanti kita diskus sebentar, saya minta tambahan waktu sekitar 5 menit lah untuk diskusi hasil yang teman-teman diskusikan tadi. Nanti saya juga bergabung di room-nya. Kira-kira kita 15 menit aja ya.